Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada saudaraku, renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 atau pada tanggal 17 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 25 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian saudaraku. Dan Israel tinggal di Sitim, dan bangsa itu mulai berbuat lacur dengan anak-anak perempuan Moab, dan mereka mengajak bangsa itu kepada korban ilah-ilah mereka, dan bangsa itu makan serta bersujud kepada ilah-ilah mereka. Dan Israel menggabungkan dirinya pada Baal Peor, maka menyalalah murka Yahweh kepada Israel. Saudaraku, perikop baru saja kita dengar ini adalah tentang perzinahan bangsa Israel. Saat bangsa Israel sudah menuju ke wilayah tanah Moab, saudaraku, di sini mereka tinggal, dan setelah itu mereka akan melintasi Yordan dan masuk ke wilayah tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Bapa Yahweh leluhur mereka, tanah yang berlimpah susu dan madu ini saudaraku. Saat mereka berada di sekitar tanah Moab ini saudaraku, maka terjadilah peristiwa ini, yaitu peristiwa melakukan pelacuran penyembahan kepada dewa-dewa bangsa di wilayah itu saudaraku, yaitu kepada dewa Baal Peor dan kepada wanita-wanita yang ada di sana. Dan akibat peristiwa ini Bapa Yahweh sangat marah saudaraku, sehingga terjadi korban akibat peristiwa ini. 2.400 orang meninggal dunia saudaraku, dan tentu ini jumlah yang sangat banyak, sehingga dengan peristiwa ini menyebabkan Bapa Yahweh sangat begitu marah saudaraku. Dan ini terjadi oleh karena bangsa Israel yang tentunya begitu cepat berubah saudaraku, oleh karena keinginan-keinginan yang dia lihat dalam sisi fisik saja, namun secara rohani mereka tidak memahaminya. Di mana selama perjalanan mereka masih menyaksikan kebesaran dan perlindungan pertolongan Bapa Yahweh, namun seketika itu juga masih bisa keluar dan meninggalkan penyembahan kepada Bapa Yahweh. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini saudaraku, kita bersyukur kita yang orang-orang yang sudah mengerti kebenaran dan siapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sanjung, Tuhan yang kita muliakan sebagai iman kita, yaitu Elohim Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Saudaraku, bagi kita yang sudah menerima nama ini, bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saudaraku, bukan sesuatu hal yang kebetulan saudaraku. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sudah menjadi pilihannya untuk dapat menerima, memanggil, menyembah, memuji, memuliakan Bapa Yahweh, Tuhan yang disembah, pencipta alam semesta ini, yang disembah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, dan bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun ini, dan sebagai Elohim leluhur-leluhur iman rohani kita saudaraku. Hal ini bukan sesuatu kebetulan saudaraku, tentu hal ini adalah kasih karunia yang besar bagi kehidupan kita. Karena kita lihat catatan di dalam firman, bila penyembahan kita keluar daripada penyembahan kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh sangat cemburu saudaraku dan sangat marah, sehingga orang-orang tersebut langsung di bumi hanguskan saudaraku. Dan Bapa Yahweh tidak mentolerir tentang hal ini. Saudaraku, ini yang menjadi renungan yang sudah kita dapatkan sekarang ini. Memang kelihatan di alam fisik seperti biasa-biasa saudaraku, namun sesungguhnya di alam roh
Kita sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini dari leluhur-leluhur kita, dari orang tua kita, dari leluhur nenek-nenek kita yang terhilang, saudaraku. Kita sudah menemukannya karena kita sudah memanggil dan menyembah nama Bapa Yahweh. Dan lewat generasi kita, kita bawa ke generasi-generasi seterusnya, generasi keturunan-keturunan kita. Artinya kita adalah pelaku-pelaku sejarah dalam penyembahan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach di dalam garis keturunan kita. Karena melalui kita yang sudah percaya ini, kita tentu akan berikan pemahaman ini kepada anak-anak kita. Saudaraku, mari kita jaga ini. Mari kita jaga mutiara yang sudah kita dapat ini. Jangan kita buang, saudaraku, sehingga kita melakukan sikap pelacuran rohani untuk datang menyembah kepada ilah-ilah lain oleh karena sesuatu hal. Apakah itu karena pekerjaan, apakah itu karena kepentingan-kepentingan ekonomi, apakah karena jodoh. Jangan, saudaraku, karena semua itu nantinya akan terbuka kepada siapa kita akan menyembah. Selain kepada Bapa Yahweh, kita akan dicampakkan, saudaraku, sama seperti bangsa Israel ini melakukan perzinahan rohani. Bapa Yahweh langsung membunuh mereka, saudaraku. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Mari kita maju terus dalam iman, dalam titik kondisi apapun keadaan kita. Iman rohani kita tetap berpegang teguh dalam iman penyembahan kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman dan tempat ini. Kita berdoa, saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan firman-Nya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom saudaraku.